Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji Al-Quran, memakai kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini seluruh pondok pesantren yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya memakai tafsir Jalalain. Karena kalau bisa membaca tafsir Jalalain sudah bisa membaca seluruh tafsirnya. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikutnya. Sebelum kita kaji Al-Quran ini, tafsir ini, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para akhwat min awalihim ila akhirih, para awliya min awalihim ila akhirih, para ahbab min awalihim ila akhirih, khususnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tawassul kepada yang menyebabkan kita ada bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, saudara-saudara kita, guru-guru kita semuanya, tetangga-tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa diberi tambahan iman oleh Allah SWT. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah dan diterima semua amal baiknya. Kalau saat ini ibu kita, bapak kita, nenek kita, guru kebetulan sedang disiksa di alam barzakh, mudah-mudahan siksanya diganti oleh Allah dengan nikmat kubur. Dan yang nyumbang ahad barakah pagi ini, tak tahu siapa, mudah-mudahan Allah balasnya dengan yang lebih baik. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawal salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini sudah sampai pada ayat 20 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم yakadu para yang probu tegese hampir-hampir opo albarku kilat iku yakhtafu nyambar opo bar absarahum ing biro-biro matani wong munafik yakhulu ngalap haing absar bisur'atin kelawan cepat tinggal. Jadi kulam ayakadu hampir-hampir yakrubu itu hampir dekat ya. Hampir-hampir kilat itu menyambar mata orang-orang munafik. Yakhuduha bisur'ah menyambar maksudnya mengambil kepada absarahu penglihatan orang-orang munafik dengan cepat. Kullama adha'a moko arek kalane wadangi apa bar kilat lahum mari kaum munafik masyau lumaku sapa munafik fihi ing dalem bau ai fi dawihi tegese ing dalem padangane. Jadi ketika sudah kilat menyambarkan ada perang itu, kilat itu ya lampu bunga api listrik yang terjadi dari awan ke awan, bunga api listrik itu kilat. Maka orang-orang kafir atau orang-orang munafik masyaufi bisa berjalan. Itu diumpamakan orang-orang munafik itu kalau ada kilat itu ini terang, bersinar lagi, jalan mereka. Aifitohihi berjalan di sinarnya petir kilat. Wa idza adlama lan are
kanane peteng apa bar kan sebentar saja kilatnya sebentar saja terus maka ketika sudah gelap alaihi mengatasi munafik komo podo ngetek sapa munafik waqafu tegese ya ngetek tamsilul utawi contoh li iz'ani ma krana ngaketaken barang fil Qur'an kang ana ing dalem Al-Qur'an minal hujjati saking hujjah qulubahum ing pira-pira atine munafik wa tasdiqahum lan benerake munafik lima sami'u krana barang kang krungu sapa munafik fihi ing dalem Al-Qur'an ing dalem mimma saking barang yuhibbuna kang demen sapa munafik ukufahum ing kandheke munafik amma saking barang yukrahu kang sengiti munafik. Jadi ketika kilat menyambar maka diibaratkan orang munafik itu bisa berjalan karena terangnya kilat tadi. Tapi wa idza atlama alaihim ketika kilat itu sudah padam berhenti dia bingung tidak bisa jalan lagi. Waqafu maksudnya ya diam berhenti. Itu tafsir itu dicontohkan karena orang munafik itu kaget. Nyatanya Al-Quran itu baik ya. Jadi menurut hati kecil mereka itu percaya bahwa Al-Quran itu baik. Tapi sepertinya mereka tersambar petir karena kaget tadi. Sebenarnya Al-Quran itu baik, tapi saya beriman apa enggak ya? Tetap ragu. Tetap tidak bisa membuat mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima sami'u fi ketika mereka itu mendengar bacaan Al-Qur'an yang baca oleh Rasulullah dan para sahabat, mimma yuhibbuna wuqufah. Hampir-hampir dia itu seakan-akan mau masuk Islam. Karena hati terdalamnya itu sebenarnya tetap yakin kalau Al-Quran itu benar. Tapi amma yukrahun, mereka tetap sengit benci, tetap tidak masuk hidayah kepada hati orang. Walau sya'a lan lamun ngersake sapa Allah la dhahaba yakti ngilangaken Allah bisa ihim kelawan pengrunguni munafik bimakna asma'ihim kelawan makna pengrunguni wong munafik. Jadi seandainya Allah mau sebetulnya bisa saja Allah menghilangkan pendengaran mereka dan bikin mereka tuli. Mereka kan hanya tuli batiniahnya. Kalau lahirnya kan bisa mendengar dia itu. Ya mendengar nasihat, mendengar peringatan-peringatan. Tapi karena batinnya tuli, tidak bisa masuk. Sudah melihat kebesaran Allah, bagaimana matahari terbit dari timur, siapa yang menerbitkan, melihat. Cuma mata hatinya tetap tertutup, tidak mau beriman, tidak bisa membaca. Wa absarihim lan peningali wong munafik, Allahirati kang pertelo, kama
kaya barang dhahaba kang ilangaken sapa Allah al-batinati bil batinati kelawan peninggal batin. Jadi kalau Allah mau sebetulnya bukan hanya batiniahnya yang dibutakan, mata zahirnya juga dibutakan. Ya mata zahir ya ini, mata kepala ini. Pendengaran batinnya memang sudah tuli dia, tapi bisa juga Allah kalau mau menulikan lahiriahnya, lahiriah ini, telinga ini bisa udep, bisa datung kalau Allah mau. Kenapa? Innallaha satuhuni Gusti Allah ala kulli syai'in ngatasi saben suci-wici Aisyah al-Saki Allah iku qadirun wasi. Karena Allah Maha Kuasa. Allah hanya menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan, lahir batin mudah sekali Allah. Tapi Allah masih punya sifat Rahman. Jadi masih dibiarkan oleh Allah. Cuma anggap siksa sudah menunggu mereka. Wa min ulan sakil syai' idhabuma utawi ilangi barang, ngilangaken barang dzikra kang diutur. Jadi Allah menghilangkan pendengaran, penglihatan mereka, lahir batin itu sangat mungkin. Cuma itu tidak dilakukan oleh Allah. Ya sebenarnya tidak boleh kita terlalu berharap supaya orang-orang munafik bisa beriman, karena mereka sudah ditetapkan oleh Allah hatinya terkunci rapat, hati batiniahnya terkunci rapat, tidak bisa menerima hidayahnya Allah SWT. Ya ayuhan nasu iling-iling manusia, ayat kesri ahlaman kata penduduk Mekah. Di sini ya ayuhan nasu yang maksud itu orang-orang kafir Mekah. Ubudu nyembau sira kabeh. Ai wahidu nauhidaken sira barang Gusti Allah. Jadi kita harus mengabdi kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita semua ini. Allah yang khaliqus syai', yang menciptakan kita Allah. Allah malikus syai', Allah yang memelihara. Tidak hanya diciptakan oleh Allah, dipelihara kita. Maaf, penglihatan kita ini dipelihara oleh Allah. Diberi pelumas, dan pelumasnya asin lagi. Coba kalau pelumasnya itu mata kita ini manis, bagaimana akan dirubung semua? Subhanallah. Sudah dipelihara oleh Allah mali. Telinga kita ini semua tidak masuk. Makanya semakin kotor telinga kita itu, semakin tidak mau binatang-binatang yang membahayakan. Makanya bersih juga bagus telinga kita, tapi terlalu bersih tidak baik. Harus ada sebagian kotoran telinga kita yang bisa menolak binatang-binatang yang membahayakan. Itu peliharaan Allah, dipelihara oleh Allah. Subhanallah. Bagaimana tenggorokan kita ini? Coba tenggorokan kita ini kering, kita tidak bisa bicara. Diberi pelumas oleh Allah SWT. Subhanallah. Mari Razik, ini cara kita mentauhidkan Allah. Allah yang menyediakan rezeki kita. Allah yang menyediakan rezeki kita. Sekalipun kita usaha, kekuatan itu juga berasal dari Allah. Bisa berusaha, bisa punya ide untuk berusaha, itu Allah masaki. Bisa melangkah untuk berusaha, itu kekuatan Allah untuk melangkah bergerak.
Karena bergerak dan diam itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan alhamdulillah aku bisa sholat subuh. Bisa sholat subuh apa yang nggak bisa? Atas fadl Allah, atas karunia Allah kita bisa sholat subuh. Nah, kalau sudah begitu tidak rugi kita. Dunia akhirat tidak akan rugi. Ya. Ayuwahidu tegese mengesahkan Allah, esahkanlah Allah, bertauhid, betul Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberi semuanya, Allah yang memberikan rezeki semuanya. Robba ing pengiran kum sira kabeh. Jadi sembahlah Allah Tuhanku semua, alladzi kan Atatkan khalaqahu akan semua alladzi kum ing sira kabeh. Jadi Allah yang disuruh sembah itu oleh Allah ya, Allah yang atau Tuhan yang menciptakan kita semua. Ya. Bukan patung. Patung kan kita yang menciptakan. Terus kita buat sendiri, kita sembah sendiri. Nah, sudah maaf. Kalau secara logika mereka itu sudah tidak waras ya. Kalau digawe cewek disembah cewek. Jangankan menciptakan alam, patung itu membuat dirinya saja tidak bisa. Membuat orang yang ngukir saja tidak bisa. Subhanallah. Ansha'a tegese ngersakake sapa Allah, nyukulake Allah kul ing sira kabeh. Nyukulaken walam takunu lan ora ana sira kabeh kanggo sira kabeh sayan ing suci-suci. Jadi asalnya kita tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Sepakir kita. Iya, kita asalnya tidak ada. Terus oleh Allah diadakan supaya kita pikir alhamdulillah kita sudah diadakan. Kewajiban kita apa? Ya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita semula. Untuk apa? Lihat dulu. Untuk mengabdi menyembah kepada kerja. Iya, kerja itu juga termasuk ibadah kepada Allah. Apa ke kantor, apa ke pasar, apa ke sawah, semua itu kalau diniatkan karena Allah semuanya bernilai ibadah semua. Jangan dipilah-pilah. Tidur pun kalau kita seperti niru Rasulullah ketika tidur baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sebanyak tidur kita dapat pahala. Lain kalau tidurnya tidak ingat apa-apa, mulai tidur, tidak baca apa-apa ya. Bangun tidur kita langsung ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa itu juga ibadah. Kita dapat hasanah, dapat 10 kebaikan. Apa saja kita lakukan itu namanya mengabdi kepada Allah, beribadah sampai ke jeding. Itu kita masuk jeding itu kaki kiri dulu. Ini dapat 1 hasanah. 1 hasanah dibalas 10 oleh Allah. Terus membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dapat 10 lagi. Terus kita menggunakan air, ingat bahwa air itu yurabikum kata Allah, aku yang memberikan kesegaran. Ingat selama mandi itu ini karunia Allah, bisa bergerak, ngambil cipuk, motor pet, itu semua karunia Allah. Itu dapat 1 hasanah dibalas 10. Apalagi maaf ke WC, masuk kaki kiri, membaca doa tadi, dapat 2 hasanah semua. Kita jongkok, dapat 1 hasanah lagi dibalas 10. Dan besok lembaran-lembaran kita terisi hasanah. Kadang isinya masuk WC, keluar WC, masuk WC. Itu dibalas oleh Allah dengan hasanah penuh. Mungkin ya
yang paling ikhlas kita itu masuk WC dan kamar mandi itu saja. Kadang kita beramal masih ingat itu sudah tidak begitu ikhlas. Masuk WC, tidur, masya Allah, itu dipahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqa lan dadake sapa alladzina ing wong akeh min qablikum satu sira kabeh la alakum supaya sira kabeh tattaqun wedi ing Allah. Dan Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelum kita dengan umat-umatnya itu diciptakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita takut. Watina Allah maksudnya ai bi ibadati kelawan ngelakoni ibadah maring Allah, ayuti iqabahu ing siksane Allah. Wala Allah lan lapatla Allah utawi lapatla Allah iku fil asli dalam asali litaraji kanggo ngarep-ngarep. Jadi sebetulnya menawa-menawa dimaksud la'allakum tattaqun. Ini asalnya la'alla ini tarji, mengharap sesuatu yang bisa terwujud. Tarji namanya. Ada istilah tamanni, mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya, mudah-mudahan aku kembali remaja lagi. Tidak mungkin. Terus kaki kue. Tidak mungkin kembali seperti remaja. Itu tamanni namanya. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Taman. Tapi taraji, mudah-mudahan semakin tua semakin sehat. Itu taraji. Asalnya menawa-menawa. Tapi wa fi kalamihi ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah Ta'ala iku litahqiqi tegas. Ila alakum maksudnya itu ya supaya kamu bisa takut lagi. Wedi. Tapi mana takut itu sebetulnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi. Sebentar saja mau sampai mati. Setelah mati tidak ada orang melakukan sholat, dilarang ini dan tidak ada lagi. Dilarang ketika sekarang saja sebentar sampai umur 70 atau 80 lah. Ya. Saya betul-betul sudah 60. Saya mulai Februari akan datang di 12 sudah alami. Kalau yang lapar mulai. Kemarin saya sudah ke kantor menerima SK, surat keputusan pensiun. Sudah purna. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu. Masa kerja 43 tahun. 17 tahun sudah jadi ibu. Sekarang sudah purna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan purna ini bisa menambah bekal kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan sisanya ini bisa panjang umurnya. Mudah-mudahan kajian kita ini sampai khatam, ya, dan kita mengikuti sampai khatam juga. Karena luar biasa besok ini pahalanya mengaji tafsir Jalalain kita bertadi kabrat, masya Allah. Kita hanya terheran-heran saja, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pahalanya luar biasa. Karena pahalanya luar biasa, maka ketika sholat subuh sudah salam, pulang dia tidur lagi, tidak ikut kajian. Karena besarnya pahala dari setan. Ucok ngelokon, man kasuri kosong, kasuri kosong. Selimut itu dan masih nangis. Jadi pulang dari selimut. Itu bangunnya sampai jam 7 jam 8. Kan berprei minggu. Ayo terus sampai jam 11. Ya. Padahal saya begitu pulang sebentar resi-resi balik lagi jam 7 sudah ngajar qiraat dan anak orang tua.
Belajar teori sih. Jam 9 saya sudah ke Dringu ngisi pengajian haji, terus pergi. Subhanallah. Subhanallah. Ini namanya cara-cara mencari untuk menghadap. Bekalnya bukan mengejar orang, bukan. Hanya dua saja. Amanu wa amilus sholihat. Beriman kepada Allah dan beramal sholih. Ngaji ini amal sholih. Cuma godaannya banyak, godaan setan-setan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengkaji tafsir Jalalain sampai hatam ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi